Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu, dosen, dan semuanya. Kami dari kelompok 7 Machine Learning hari ini akan mempresentasikan hasil riset artikel internasional yang berjudul The Advantage of MCC over F1 Score and Accuracy. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok: Dandi Setiawan, David Ahmad Falevi, Fajar Ramadan, Muhammad Hamid Sukron, dan Rehan Al-Ghafari Sobar. Pada presentasi ini kami bakal ngejelasin kenapa MCC itu bisa jadi metrik evaluasi yang lebih bagus dibanding akurasi dan F1 score, terutama dalam kasus data yang tidak seimbang. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke penjelasan bagian pertama. Baik teman-teman, di bagian latar belakang ini kita mau ngejelasin kenapa topik ini penting buat dibahas. Pertama, dalam machine learning khususnya klasifikasi biner, evaluasi model itu krusial banget. Kita perlu tahu apakah model yang kita buat beneran bekerja dengan baik atau cuma kelihatan bagus di angka. Masalahnya, metrik yang sering kita pakai kayak akurasi dan F1 score itu kadang bisa menyesatkan, terutama kalau datasetnya nggak seimbang. Jadi misalnya satu kelas jumlahnya jauh lebih banyak daripada kelas lain, akurasi bisa kelihatan tinggi padahal modelnya cuma nebak mayoritas doang. Nah, karena kelemahan itu muncullah metrik yang lebih bisa dipercaya, yaitu MCC, Matching Correlation Coefficient. MCC ini dianggap jauh lebih stabil dan lebih akurat dalam menilai performa model karena dia mempertimbangkan semua elemen di confusion matrix: true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Makanya akurasi atau F1 itu kadang bikin hasil evaluasi jadi terlalu optimis, alias kelihatan bagus padahal nggak mencerminkan performa model yang sebenarnya. Karena alasan itu, MCC hadir sebagai metrik yang lebih andal dan lebih fair. Dia benar-benar melihat performa model secara keseluruhan, bukan cuma satu sisi doang. Selanjutnya, Oke, di sini bab kedua itu ada tentang rumusan masalah. Yang pertama itu keterbatasan akurasi pada dataset tidak seimbang. Kedua itu kelemahan F1 score tidak simetris, tak gunakan TN. Ketiga itu inkonsistensi evaluasi. Keempat itu tantangan evaluasi data tidak seimbang. Yang kelima itu evaluasi yang salah dapat mengarahkan pada kesimpulan yang keliru. Yang terakhir itu pertanyaan utama yang mengapa MCC lebih informatif dibandingkan F1 dan akurasi. Yang bab ketiga itu ada metodolik penelitian. Ada berapa ini? Ada analisis matematis eksperimen. Kedua itu evaluasi 3 metris akurasi F1 MCC. Ketiga itu percobaan pada data sinetis dan kinemika nyata. Yang keempat itu perbandingan 3 metrik akurasi F1 dan MCC. Yang kelima itu desain eksperimen korelasi Pearson, studi kasus sintesis, dan studi genomik kanker kolon. Yang terakhir itu model diuji gradient boosting di decision tree KNN SVM. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Baik, untuk formula metriknya di sini ada 3 cara. Bisa dilihat di sini ada akurasi, rumusnya sama dengan TP plus TN, garis miring TP plus TN plus FP plus FN. Untuk yang kedua, rumusnya itu di F1-nya
kita pakai 2 TP atau 2 TP plus FP plus FN. Yang selanjutnya, yang ketiga MCC. Rumusnya di sini ada TP TN dikurangi FP FN atau SQRTI. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, bab keempat, analisis hasil. Yang pertama ada MCC lebih informatif pada semua kondisi. Yang kedua, akurasi dan F1 sering bias pada data tidak seimbang. Yang ketiga, MCC konsisten, menggambarkan kualitas model. Yang keempat, MCC lebih stabil dan menggambarkan kualitas model sebenarnya. Dan yang terakhir, analisis hubungan antar metrik. Bisa dilanjut dengan Mas Levi? Ya, di sini ada analisis kasus penting, yaitu A1 sama dengan MCC satu-satunya yang benar menangkap kegagalan model. Yang kedua itu B1 sama dengan F1 menyesatkan meskipun akurasi dan MCC jujur. Yang ketiga C2 sama dengan akurasi tampak tinggi padahal model buruk. Dan selanjutnya hasil pada data genomika. Yang pertama yaitu MCC mengungkap kelemahan model yang tidak terlihat dari F1 dan akurasi. Yang kedua, gradient boosting terbaik berdasarkan MCC. Yang ketiga, KNN tampak baik di F1 atau akurasi tapi buruk pada kelas negatif. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Hamid. MCC lebih andal dari akurasi dan F1. MCC mempertimbangkan semua elemen confusion matrix. MCC tidak bias terhadap ketidakseimbangan data. MCC harus digunakan sebagai standar evaluasi. Direkomendasikan menjadi metrik utama dalam klasifikasi biner. Dan yang terakhir, akurasi sering terlalu optimis pada dataset tidak seimbang. Saran. Yang pertama, bandingkan dengan metrik lain di penelitian lanjutan. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi MCC untuk klasifikasi multi-kelas. Yang ketiga, gunakan MCC sebagai metrik standar evaluasi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengintegrasikan MCC dalam software dan pipeline machine learning. Baik teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa metrik seperti accuracy dan F1 score memang masih sering dipakai, tapi sayangnya keduanya punya banyak kelemahan kalau datanya nggak seimbang. Sementara itu, MCC terbukti memberikan gambaran yang jauh lebih stabil, akurat, dan fair karena dia mempertimbangkan seluruh elemen confusion matrix, bukan cuma sebagian. Jadi kalau kita benar-benar pengen tahu performa model secara jujur, MCC ini bisa dibilang metrik yang paling bisa diandalkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, kami sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih teman-teman.